Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Etika Profesi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi dalam video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Jejaring Sosial dalam Bisnis dan Etika. Nah, sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Ayla Raseti dengan NPM 204782022 dan teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 2478223. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul Hadi dengan NPM 2478231. Nah, di sini saya langsung saja ke materi yang paling pertama. Nah, di sini yang pertama yaitu perubahan era media sosial. Jadi di sini kita membahas mengenai perubahan besar yang dibawa oleh media sosial. Jadi seperti yang disampaikan oleh Simon Mainwaring, seorang brand purpose strategis yang mengatakan media sosial mengubah peran konsumen dari pendengar pasif menjadi peserta aktif dalam percakapan merek dan budaya. Nah, pernyataan ini itu menggambarkan bahwa media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana menerima informasi. Konsumen sekarang itu dapat memberikan komentar, kritik, rekomendasi, bahkan mempengaruhi reputasi sebuah merek secara langsung dan real time. Jadi contohnya sendiri itu sangat banyak. Misalnya dalam hitungan menit, sebuah produk itu bisa menjadi tren atau justru dihujani kritik dari warganet. Jadi fenomena ini sangat eh, ini membuat perusahaan harus sangat responsif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan konsumennya. Dengan kata lain, media sosial itu telah menciptakan ekosistem baru di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk opini publik. Nah, selanjutnya di bawah di situ ada transformasi digital di Indonesia. Jadi di sini kita akan masuk ke topik transformasi digital di Indonesia, di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di dunia. Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 200 juta pengguna media sosial aktif. Jadi angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi menunjukkan bagaimana media sosial telah membentuk gaya hidup masyarakat. Dampaknya itu sangat signifikan, terutama pada tiga aspek. Yang pertama itu ada e-commerce. Jadi di e-commerce sendiri, media sosial itu mendorong pertumbuhan e-commerce secara pesat. Jadi saat ini konsumen tidak hanya mencari informasi produk, tetapi juga langsung melakukan pembelian melalui fitur-fitur seperti TikTok Shop, Shopee Live, dan berbagai kanal belanja sosial lainnya. Jadi interaksi antara penjual dan pembeli itu menjadi lebih natural karena terjadi secara real time. Live shopping misalnya menghadirkan pengalaman belanja yang jauh lebih interaktif dibandingkan metode konvensional. Nah, yang kedua itu ada layanan pelanggan. Jadi perusahaan kini itu memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama untuk layanan pelanggan. Jadi konsumen itu bisa langsung menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau masukan melalui chat, komentar, atau mention. Dengan adanya transparansi, proses pelayanan itu menjadi lebih cepat dan terbuka. Dan yang terakhir itu ada perilaku konsumen. Jadi media sosial itu juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Rekomendasi dari influencer, ulasan pengguna dan konten viral itu seringkali mempengaruhi keputusan pembelian lebih kuat dibandingkan iklan tradisional. Jadi dengan kata lain, media sosial itu telah menjadi pusat aktivitas ekonomi, komunikasi, dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada apa sih apa itu jejaring sosial? Jadi, untuk jejaring sosial sendiri adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, terhubung dengan orang lain, dan berbagi konten secara real time atau secara langsung. Jadi, jejaring sosial itu berbeda dengan media sosial.
dengan media tradisional karena memiliki tingkat interaktivitas yang sangat tinggi. Jadi beberapa karakteristik utama jejaring sosial sendiri itu antara lain yang pertama ada interaktif, yaitu memungkinkan pengguna saling berkomunikasi secara langsung. Dan yang kedua, user generated content yang artinya yaitu konten dibuat dan disebarkan oleh pengguna sendiri. Dan yang ketiga ada real time, informasi dapat diunggah dan diterima dengan cepat. Dan yang keempat ada berbasis komunitas. Jadi karena pengguna membentuk jaringan sosial dengan minat atau eh, tujuan yang sama. Dan yang terakhir itu terintegrasi dengan sistem notifikasi, sehingga pengguna selalu mendapatkan pembaruan aktivitas. Jadi melalui karakteristik-karakteristik ini, jejaring sosial itu telah menjadi fondasi utama komunikasi digital saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama dari jejaring sosial. Jejaring sosial itu memiliki banyak fungsi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Jadi, eh, media sosial itu memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa batas geografis, baik melalui teks, gambar, audio, maupun video. Dan yang kedua, ada networking. Jadi banyak orang memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan profesional atau komunitas. Dan yang di sini ada berbagi informasi. Jadi berita, edukasi, tips, dan informasi lainnya tersebar begitu cepat melalui jejaring sosial. Dan di sini ada hiburan seperti video pendek, konten komedi, musik, dan berbagai bentuk hiburan lainnya menjadi daya tarik utama bagi banyak pengguna. Dan yang terakhir ada transaksi bisnis dalam satu ekosistem digital. Jadi saat ini media sosial itu tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi sudah berkembang menjadi tempat untuk bertransaksi secara langsung. Jadi inilah yang membuat jejaring sosial menjadi ekosistem digital yang sangat lengkap. Nah, selanjutnya di sini ada statistik pengguna dan platform populer. Jadi untuk memahami skala penggunaan media sosial, berikut beberapa data penting. Yang pertama, untuk pengguna jejaring sosial secara global. Jadi pada tahun 2024, jumlah pengguna jejaring sosial di seluruh dunia itu mencapai 5,7 miliar pengguna jejaring sosial. Jadi artinya lebih dari separuh penduduk dunia aktif menggunakan media sosial setiap hari. Dan di Indonesia sendiri, itu memiliki sekitar 204 juta pengguna aktif dengan rata-rata penggunaan 4,4 jam per hari, dan waktu yang penggunaan ini menunjukkan betapa besar ketergantungan masyarakat terhadap media sosial. Jadi untuk platform utamanya sendiri, di sini ada beberapa platform yang paling banyak digunakan di Indonesia. Contohnya ada WhatsApp untuk komunikasi pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Terus ada Facebook untuk grup diskusi dan komunitas. Ada Instagram untuk berbagi konten visual dan aktivitas influencer. Dan yang terakhir ada TikTok untuk video pendek dan strategi pemasaran viral. Nah, di sini ada platform di Indonesia dan fungsinya sendiri kan. Bisa dilihat selain ada TikTok, di Instagram, Facebook, ada juga LinkedIn untuk networking profesional, dan ada Shopee atau Tokopedia sebagai platform belanja nasional. Belanja sosial. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu penerapan bisnis jejaring sosial. Yang pertama di sini ada iklan langsung. Iklan langsung adalah bentuk pemasaran berbayar yang muncul di feed pengguna. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menggunakan algoritma canggih untuk mengatur demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi, kemudian minat seperti hobi, brand favorit, atau aktivitas online, kemudian perilaku, pola pembelian, kebiasaan, browsing, interaksi konten. Mengapa
efektif karena perusahaan bisa menargetkan iklan ke orang yang paling berpotensi membeli. Misalnya Star Fashion menargetkan wanita usia 18-30 yang sering melihat konten outfit atau beauty. Manfaat untuk bisnisnya yang pertama, eh, ROI tinggi, lebih tepat sasaran, biaya dapat dikontrol, bisa diukur dengan detail, atau impression CTR, conversion rate. Yang kedua ada jaringan teman. Media sosial bekerja berdasarkan hubungan sosial. Konten yang muncul di feed seringkali dipengaruhi oleh interaksi teman dan keluarga. Dampaknya pada bisnis yaitu kepercayaan meningkat. Orang cenderung percaya rekomendasi teman daripada brand. Yang kedua ada engagement organik, like, comment, share dari lingkungan sosial meningkatkan visibilitas konten tanpa biaya iklan. Contohnya, seseorang melihat temannya memposting review minuman baru, kemudian dia akan merasa tertarik, kemudian mencoba, kemudian dia merepost, jangkauannya semakin luas. Kemudian iklan tidak langsung. Iklan tidak langsung dilakukan melalui komunitas, bukan promosi terang-terangan. Contoh globalnya yaitu Coca-Cola Stories. Yang kedua ada Dell Idea Storm. Biasanya berupa forum ide pelanggan, posting cerita pengguna, komunitas penggemar. Tujuan utamanya yaitu membangun brand awareness, yang kedua meningkatkan loyalitas pelanggan, kemudian menciptakan hubungan yang alami dan autentik. Cara ini efektif karena orang lebih nyaman dengan konten yang terasa real, bukan hard selling. Bawahnya. Kemudian media sosial dalam perekrutan dan etika kerja. Resiko pengguna media sosial dalam hiring. Banyak perusahaan mengecek media sosial kandidat untuk melihat bagaimana perilaku mereka secara online, kredibilitas dan profesionalisme mereka bagaimana. Yang ketiga, interaksi mereka dengan orang lain. Namun hal ini menimbulkan resiko yang pertama, diskriminasi. Jika HR membuat keputusan berdasarkan usia, agama, etnis, status pernikahan, maka itu melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan harus fokus pada kompetensi, bukan identitas pribadi. Yang kedua ada privasi. Undang-Undang PDP 2022 melindungi data pribadi termasuk konten media sosial. Perusahaan dilarang mengambil data pribadi tanpa izin, menggunakan foto atau postingan untuk kepentingan internal tanpa persetujuan. Hiring harus tetap menghargai privasi kandidat. Selanjutnya, nah di sini ada isu etika kritis pada media sosial. Media sosial juga memunculkan berbagai tantangan etis dan hukum. Yang pertama ada cyberbullying. Perundungan digital dapat berupa komentar menghina, body shaming, penyebaran foto tanpa izin, fitnah. Dampaknya tekanan mental, depresi, bahkan keinginan bunuh diri. KPAI melaporkan peningkatan kasus cyberbullying di TikTok dan Instagram pada 2023. Yang kedua ada cyber stalking. Bentuknya yaitu mengirim pesan ancaman, mengikuti aktivitas online seseorang terus-menerus. Kemudian menggunakan akun palsu untuk mengintimidasi. Diatur oleh Undang-Undang ITE Pasal 29, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS 2022. Hukuman bisa berupa denda dan penjara. Yang ketiga yaitu pemangsa seksual. Media sosial sering disalahgunakan oleh pedofil atau predator untuk mengincar anak di bawah umur, mengirim pesan manipulatif atau grooming, mengajak bertemu secara fisik. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Orang tua harus selalu mengawasi aktivitas digital anak. Kemudian konten berbahaya. Konten berbahaya ini termasuk dalam video kekerasan ekstrim, pornografi remaja, material ilegal seperti judi online,
Kemudian penipuan, scam atau phishing. Konten-konten ini dilarang dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi. Platform wajib menghapus konten tersebut dan pengguna bisa dipidana jika menyebarkannya. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini kita masuk ke belanja sosial dan perlindungan data, social shopping, website situs. Jadi di sini menggabungkan belanja online dengan fitur jejaring sosial untuk pengalaman berbelanja kolaboratif dan interaktif yang dipersonalisasi. Platform globalnya itu seperti Wanelo, Stofpeed, Kabotli, terus platform lokalnya itu kayak ya TikTok Shop, Shopee Live, Tokopedia Play. Nah, di sini tuh yaitu sebuah gabungan antara belanja online dan juga media sosial. Di platform yang sudah dicontohkan tadi, sebagai pengguna ataupun konsumen itu bisa melihat siaran langsung, berinteraksi, bertanya, lalu langsung membeli barangnya. Ya, seperti kita contohkan ketika ada promo di Shopee Live 12.12 ataupun apapun itu ketika dia sedang live dan ada promo, kita juga bisa langsung tanya-tanya sekaligus komen gitu. Tetapi di situ terdapat isu etik atau masalah etik, yaitu privasi data. Karena platform dan penjual saling berbagi data pengguna, akun, preferensi, histori belanja, maka keamanan dan penggunaan data harus mengikuti UU PDP 2022 agar tidak bocor atau disalahgunakan. Analoginya itu seperti kita itu berbelanja di pasar. Jadi di pasar itu kita tidak hanya berbelanja kan, kita tawar-menawar, mengobrol dengan pedagangnya, melihat demo barang dan membaca komentar orang lain di sekitar. Tetapi ketika kita belanja di pasar itu nama kita, kebiasaan belanja kita, dan apapun yang kita mau gitu, apapun yang kita sukai itu akan dicatat oleh pengelola pasar. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, informasi itu bisa bocor atau dipakai untuk tujuan yang salah. Bisa next. Lalu ada dunia virtual dan etika digital, realitas baru dalam jejaring sosial. Dunia virtual, avatar dan identitas digital memungkinkan interaksi imersif dalam ekosistem virtual tiga dimensi dan metaverse. Nah, itu dia itu menghadirkan identitas baru gitu, menghadirkan identitas baru, ruang sosial baru, dan transaksi digital yang mirip dengan dunia nyata. Kayak kita pakai anonim lah, pakai anonim di Shopee itu logonya kita buat avatar ataupun eh, yang lebih canggih lagi virtual tiga dimensi. Lalu eh, di situ ada isu etik ya, yaitu kejahatan virtualnya. Yang pertama ada pelecehan, kecanduan penipuan digital, dan kekurangnya regulasi di metaverse Nusantara dan game online lokal. Itu eh, sebenarnya dampaknya sudah kita rasakan terutama di kecanduan dan penipuan digital di mana di situ tadi ada game online multiplayer ya MMO apa MMORPG ya, game online multiplayer dengan ekonomi virtual, jual beli aset digital dan transaksi NFT dalam metaverse itu seperti akun-akun game yang dia itu ada bahasanya top up segala macem. Nah, itu kan dia termasuk ekonomi virtual ya, ekonomi yang divirtualisasi. Itu itu etikanya pertama merasa kecanduan untuk si gamernya dan di dunia virtual untuk jual beli itu bisa penipuan digital seperti ya kalian jual akun tapi ternyata akunnya fake ataupun tidak sesuai. Nah, itu juga bisa kita analogikan ya, seperti orang yang membuat karakter sendiri, seperti memakai kostum apapun itu yang mereka suka di taman. Terus di taman itu kamu bisa berdagang, mengobrol, bermain, bahkan bekerja. Itu seperti dunia dalam imajinasi. Tetapi karena tidak semua aturan dunia nyata diberlakukan,
taman itu bisa menjadi tempat orang menyamar untuk menipu, pertama. Lalu tempat mengganggu orang lain. Lalu atau tempat orang lupa waktu dan kecanduan sampai tidak melakukan aktivitas di dunia nyatanya. Next, di sini masuk ke simpulan dan diskusi ya. Jadi jejaring sosial bisnis itu adalah platform transformatif untuk marketing, customer service, dan social commerce dengan jangkauan masif di Indonesia. Maksudnya adalah media sosial itu digunakan untuk marketing gitu, untuk jual beli dan untuk layanan bagi customer, bagi pelanggan dan belanja sosial, tidak bukan untuk yang lain. Lalu ada tanggung jawab etika pengguna. Pengguna itu di sini cyberbullying, cyberstalking, dan perlindungan anak memerlukan regulasi ketat dan kesadaran pengguna yang tinggi. Artinya pengguna dan perusahaan harus menghindari cyberbullying, stalking, pelanggaran privasi, dan eksploitasi anak. Lalu di sini juga terdapat regulasi Indonesia yaitu UU PDP 2022, UU ITE, UU TPKS 2022, dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum untuk perlindungan digital. Jadi, selain dari apa namanya deskripsi yang udah kita jelaskan di atas, itu ternyata ada regulasi di Indonesia atau ada patokan hukum yang bisa menuntut di Indonesia sendiri, yaitu ya undang-undang yang sudah saya sebutkan. Mungkin bisa kembali ke monitor. Nah, selanjutnya di sini saya ambil alih kembali. Di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi masyarakat modern Indonesia? Dan yang kedua, haruskah etika digital dan literasi media diajarkan secara formal di sekolah? Dan yang ketiga, ada apakah aktivitas di metaverse perlu diatur dan dipantau seperti dunia nyata? Izin saya menjawab dari pertanyaan yang nomor satu, yaitu apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi masyarakat modern Indonesia? Jadi, media sosial sendiri itu memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, media sosial itu memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, perluasan jejaring sosial, serta peluang ekonomi melalui promosi, usaha, dan pengembangan personal branding. Namun, di sisi lain, media sosial juga itu membawa berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, meningkatnya polarisasi global sosial, tekanan sosial akibat budaya perbandingan, serta potensi terjadinya perundungan daring. Nah, secara keseluruhan, media sosial itu tetap memberikan manfaat yang besar, tetapi tingkat mudaratnya itu juga signifikan apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Oleh sebab itu, efektivitas media sosial sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memanfaatkan platform tersebut secara bijak. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Em, Ini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya haruskah etika digital dan literasi media diajarkan secara formal di sekolah? Menurut saya, etika digital dan literasi media sebaiknya diajarkan secara formal di sekolah. Pendidikan formal adalah sarana yang efektif untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan kebiasaan pengguna teknologi sejak dini. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media digital, peserta didik perlu memahami cara berinteraksi yang aman, etis, serta bertanggung jawab di ruang digital. Pembelajaran mengenai verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan dampak sosial pengguna media digital menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan meminimalkan resiko yang muncul dari dunia maya. Oleh karena itu, integrasi etika
digital dalam kurikulum merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang cerdas dan beretika dalam berteknologi. Mungkin bisa dilanjut ke oleh rekan saya. Di sini dari pertanyaan nomor 3, yaitu apakah aktivitas di metaverse perlu diatur dan dipantau seperti dunia nyata? Jadi aktivitas di metaverse itu perlu diatur dan dipantau dengan standar tertentu, layaknya aktivitas di dunia nyata. Metaverse itu merupakan ruang interaksi sosial berbasis teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi, komunikasi antar pengguna, serta berbagi bentuk aktivitas lainnya. Tanpa adanya regulasi, potensi pelanggaran seperti penipuan digital, pelecehan berbasis avatar, pelanggaran hak cipta, hingga kejahatan cyber dapat meningkat ketika eh, tidak adanya pantauan ataupun aturan. Pengaturan tidak harus identik dengan regulasi di dunia nyata, namun harus mampu memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan rasa aman bagi pengguna. Dengan demikian, regulasi metaverse bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh penggunanya. Mungkin cukup dari pertanyaan nomor 3. Kembali ke host. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.